Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Pandu Prandika. Saya mahasiswa semester 1 dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul, Kampus 2 Citra Raya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah singkat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki sejarah jauh lebih panjang daripada Republik ini. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa nasional sejak tahun 1928. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia yang telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dan pelajar mengikrarkan Sumpah Pemuda. Naskah putusan Kongres Pemuda tahun 1928 itu berisi 3 butir kebulatan tekad, yaitu yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Berdasarkan putusan Kongres Pemuda itu, tergambar begitu tingginya nasionalisme kaum pemuda dan pelajar pada masa itu untuk mengangkat derajat dan martabat bahasa Indonesia di Nusantara, tanpa paksaan ataupun tekanan dari manapun. Kaum muda dan pelajar begitu berkobarnya semangat memperjuangkan kemerdekaan dan pengakuan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia di seluruh dunia. Seluruh bagian NKRI harus bersatu dengan tekad 28 Oktober 1928 untuk terus menjaga bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kita sebagai bangsa Indonesia harusnya berbangga memiliki bahasa Indonesia yang digunakan sebagai alat komunikasi seluruh elemen bangsa. Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, adat, dan bahasa daerah berkumpul menggunakan bahasa Indonesia agar terjadinya komunikasi antara sesama. Bahasa Indonesia dan generasi milenial bahasa adalah suatu media yang digunakan untuk menyampaikan dan memahami gagasan, pikiran, dan pendapat. Bahasa juga media komunikasi utama di dalam kehidupan manusia untuk berinteraksi. Secara garis besar, bahasa dapat dilihat dari 2 sudut pandang, yaitu sudut pandang bentuk dan sudut pandang makna. Bentuk bahasa berhubungan dengan keadaannya dalam mendukung peranan sebagai sarana komunikasi untuk berbagai kepentingan komunikasi pemakai bahasa. Dan hubungannya dengan aspek nilai dan aspek makna adalah perannya yang terkandung dalam bentuk bahasa yang fungsinya sebagai alat komunikasi kedua unsur tersebut secara keseluruhan dimiliki oleh semua bahasa di dunia. Bahasa menunjukkan bangsa. Itulah kata bijak yang sejak lama tertanam dalam benak kita. Bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Bahasa yang bukan hanya menjadi kebanggaan dan identitas, tetapi juga sebagai alat persatuan yang berjasa dalam sejarah Indonesia. Namun bagaimana sekarang? Di era milenial seperti saat ini, masihkah ada kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia? Salah satu kelemahan orang Indonesia untuk bersaing dengan orang luar negeri adalah bahasa. Kultur bahasa Indonesia yang tidak menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar membuat sebagian besar rakyat Indonesia hanya bisa berbahasa Indonesia. Kesadaran itulah yang kini mulai disadari, keinginan belajar dan menggunakan bahasa asing mulai tumbuh. Seiring berjalannya waktu, keinginan belajar bahasa asing justru membuat bahasa Indonesia terlihat asing. Banyak anak usia sekolah, terutama kaum milenial yang tinggal di kota besar, yang terlihat gagap berbahasa Indonesia. Banyak sekali di antara mereka yang bahkan lebih fasih berbahasa asing daripada berbahasa Indonesia. Mengapa itu bisa terjadi? Keinginan mempersiapkan anak untuk memasuki era globalisasi tentu boleh-boleh saja. Namun jika itu mengorbankan jati diri bangsa, apalah gunanya? Namun yang terjadi tidak seperti yang diperkirakan. Anak-anak justru semakin asing dengan bahasa lokal. Menjamurnya bahasa bilingual memperparah kondisi ini. Beberapa sekolah yang berlabel sekolah internasional
bahkan menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar kegiatan belajar. Satu mata pelajaran yang diajarkan hanya beberapa jam dalam seminggu. Kehidupan dan interaksi anak muda milenial pun terlepas dari kontaminasi bangsa. Penggunaan istilah-istilah bahasa yang entah dari mana asalnya semakin menghilangkan wujud asli bahasa Indonesia. Di era milenial saat ini, bahasa Indonesia banyak tercampur dengan bahasa asing. Kids zaman now menggantikan istilah remaja masa kini, woles yang menggantikan kata santai. Konon diambil dari kata slow yang diucapkan terbalik. Serta masih banyak istilah-istilah yang sebelumnya tidak terkenal. Secara umum, remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja, manusia tidak dapat disebut dewasa, tetapi tidak dapat pula disebut sebagai anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Remaja merupakan peralihan antara masa anak dan masa dewasa yang berjalan antara umur 12 tahun sampai 21 tahun. Remaja memiliki tempat di antara anak-anak dan orang tua karena sudah tidak termasuk golongan anak, tetapi belum juga termasuk dalam golongan orang dewasa atau orang tua. Masa remaja menunjukkan dengan jelas sifat transisi atau peralihan karena remaja belum memperoleh status dewasa dan tidak memiliki status anak. Nah, menurut saya yang menyebabkan terjadinya kesalahan berbahasa adalah bahasa asing dan bahasa daerah. Mengapa demikian? Karena keduanya bisa menyebabkan kontaminasi bahasa. Oleh karena itu, kita harus bisa menempatkan pada porsinya masing-masing. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Kita harus baik dalam berbicara, sesuaikanlah dengan lingkungan bahasa itu digunakan. Dalam hal ini beberapa faktor menjadi penentu. Pertama, orang yang berbicara. Kedua, orang yang diajak berbicara. Ketiga, situasi itu formal atau tidak. Keempat, masalah atau topik pembicaraan. Di samping itu, kita tidak boleh melupakan kaidah dan bentuk struktur dalam berbicara. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.